Setelah nama suami Sandra Dewi, Harvey Moise, terjerat kasus tambang timah senilai 271 triliun rupiah, beberapa nama lain juga ikut terseret dalam kasus ini. Setelah beberapa unggahan memperlihatkan nama-nama pesohor yang diduga ikut mencicipi uang haram itu, termasuk Raffi Ahmad dan Atta Halilintar. Meski tak terbukti kebenarannya, tapi warganet jadi mewanti-wanti. Pasalnya, mereka juga punya harta kekayaan yang mencapai triliunan rupiah. Awal mula Raffi Ahmad dan Atta Halilintar ikut terseret dalam kasus korupsi timah ini karena muncul sebuah video di media sosial. Video tersebut memperlihatkan Raffi Ahmad tengah diringkus aparat dengan narasi terlibat pencucian uang. Namun faktanya, video tersebut adalah video prank yang dibuat oleh Atta Halilintar pada Raffi Ahmad. Sehingga bisa dipastikan bahwa kabar soal Raffi Ahmad dan Atta Halilintar terlibat kasus dugaan korupsi timah adalah hoax atau berita bohong. Tuduhan atas dirinya itu pun sudah diklarifikasi sendiri oleh Raffi Ahmad di beberapa kesempatan. Raffi menegaskan bahwa video itu adalah konten prank yang dibuat Atta Halilintar 5 tahun lalu. Untuk itu Raffi meminta publik untuk tidak mempercayai video tersebut. Jadi itu sebenarnya 5 tahun lalu. Jadi kadang gue bikin, aduh apaan sih? Ya. Habis mukanya. Dua Crazy Rich yang ikut terseret kasus dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Tbk untuk periode 2015 sampai 2022 adalah Harvey Moise dan Helena Lim. Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan dua orang tajir ini sebagai tersangka. Harvey Moise dan Helena Lim pun langsung ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat untuk 20 hari ke depan demi kepentingan penyelidikan. Harvey Moise mulai dikenal publik usai menikahi artis Sandra Dewi yang merupakan pengusaha batu bara. Harvey merupakan Presiden Komisaris PT Multi Harapan Utama atau MHU yang beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Di pasar domestik, batu bara MHU banyak dipakai untuk pembangkit listrik, pabrik, dan perusahaan manufaktur. Sebagian besar produksinya diekspor ke sejumlah negara seperti Korea Selatan, India, China, Bangladesh, Vietnam, Filipina, Myanmar, Kamboja, Malaysia, dan Thailand. Sementara itu, Helena Lim yang menjabat sebagai manajer PT Quantum Skyline Exchange juga dikenal sebagai Crazy Rich Pig. Ia sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka sebelum Harvey Moise. Helena Lim dikenal sebagai sosialita, penyanyi, dan juga pengusaha. Ia juga diketahui memiliki rumah mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK. Dalam wawancaranya di akun YouTube Boy William, ia menceritakan rumah itu ia peroleh berkat kerja kerasnya melakukan berbagai pekerjaan, mulai dari pegawai bank, sekretaris, hingga menjalankan berbagai usaha. Helena juga mengatakan jika rumahnya itu memiliki luas 1.000 meter persegi. Tampak di dalam rumah mewah itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kolam renang hingga salon. Ia juga menceritakan, awalnya ia bekerja sebagai marketing bank di Medan sejak 1996. Sejak saat itu, ia bertemu dengan banyak customer. Salah satu customer kemudian mengajaknya bekerja sama di Jakarta. Nah, dari situ kekayaan Helena Lim perlahan meningkat. Tak hanya rumah mewah, ia juga mengklaim memiliki bisnis yang diantaranya minuman diet yang bermerek DRZ Lim Official Fiber Sehat. Hal itu diketahui dari biografi akun Instagram Helena yang saat ini telah dikunci. Harvey dan Helena diduga berperan dalam penyaluran uang berkedok CSR atau CSR dengan perusahaan pelaku tambang liar. Harvey menerima uang dari sejumlah perusahaan yang difasilitasi oleh Helena Lim. Harvey menjalin hubungan dengan Direktur Utama PT Timah, yakni MRPT, pada 2018 sampai 2019, hingga membuat kesepakatan terkait pertambangan liar. Harvey mampu melakukan itu karena merupakan perpanjangan tangan dari PT RBT, sehingga bisa berkomunikasi dengan Direktur Utama PT Timah. Kesepakatan pun terjalin usai beberapa kali pertemuan antara Harvey dengan MRPT. Setelah ada kesepakatan, Harvey menghubungi beberapa perusahaan lain untuk ikut terlibat dalam kegiatan pertambangan liar. Harvey ingin mendapat imbalan. Dia pun kemudian meminta pihak smelter menyisihkan sebagian keuntungannya.
Lalu, keuntungan itu diserahkan kepada Harvey dengan dalih pembayaran dana CSR. Dalam proses inilah ada kaitan antara Harvey dan Helena Lim. Perusahaan-perusahaan terkait memberikan uang kepada Harvey yang difasilitasi Helena Lim. Dalam kasus ini, Kejagung menduga terdapat pelanggaran yang dilakukan terkait kerjasama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta secara ilegal. Hasil pengelolaan itulah yang kemudian dijual kembali oleh pihak swasta kepada Timah Tbk, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga 271 triliun rupiah. Kini, Kejagung telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka, termasuk Harvey dan Helena Lim. Selanjutnya, Kejaksaan Agung masih akan terus melakukan penyidikan hingga mengungkapkan keseluruhan kasus yang diduga membuat kerugian negara hingga 271 triliun rupiah tersebut. Gue pernah kerja di company kayu ekspor yang gede lumayan. Terus gue pernah kerja di... Selanjutnya ada Robert atau RBS yang disebut-sebut sebagai mafia besar di balik skandal tambang timah yang menyebabkan kerugian negara sebesar 271 triliun rupiah. RBS juga diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung untuk kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 sampai 2022. Ia tidak berbicara banyak usai diperiksa selama 13 jam. Ia hanya menegaskan telah menjawab seluruh pertanyaan yang dilayangkan oleh penyidik. RBS juga enggan berkomentar lebih jauh terkait dugaan keterlibatan dengan PT Refine Bangkatin atau RBT. Perusahaan RBT yang sempat dipimpin Robert itu diketahui menjadi mitra utama PT Timah dan pernah digeledah oleh Kejagung pada 23 Desember 2023 lalu. Harvey juga diketahui pernah menghubungi Mokhtar Disapah Levi Tabrani ketika aktif sebagai Direktur Utama PT Timah. Maksud Harvey berkomunikasi dengan Mokhtar adalah untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IU PT Timah, yaitu dengan modus sewa-menyewa alat peleburan timah. Sebelum menjerat Harvey, Kejaksaan sudah lebih dulu menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Dari rumahnya disita duit miliaran jumlahnya, serta berangkas berisi perhiasan. Rupanya antara Harvey dan Helena ini terdapat benang merah. Kejagung menduga Harvey meminta pihak smelter menyisihkan keuntungan yang dihasilkan dari praktik terselubung itu, di mana kemudian dikelola seolah-olah menjadi dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang difasilitasi Helena. Kejagung pada 19 Februari 2024 menghadirkan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, Bambang Hero Saharjo. Dia pun lalu melakukan perhitungan kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan hutan di Babel Imbas dari dugaan korupsi yang merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup atau Permen LH nomor 7 tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Tamron alias Aon juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Tamron memiliki peran untuk membentuk beberapa perusahaan boneka dalam rangka mengumpulkan biji timah ilegal yang diambil dari IU PT Timah Tbk. Adapun perusahaan boneka itu adalah CVSEP, CVMJP, dan CVMB. Lalu, anak buah Tamron alias Aon yaitu manajer operasional tambang CVVIP, Ahmad Albani, diperintahkan untuk menyediakan biji timah yang akan diambil tersebut. Lantas, demi seolah-olah kegiatan seluruh perusahaan boneka tersebut tampak legal, PT Timah Tbk pun menerbitkan surat perintah kerja. Surat ini dalam rangka agar seolah-olah ada kegiatan borongan pengangkutan sisa hasil mineral timah. Alhasil, terjadilah perjanjian kerjasama dengan dalih sewa peralatan processing peleburan timah yang dilakukan CVVIP dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018. Di sisi lain, menurut data dari Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, perusahaan Tamron yang merupakan smelter timah itu masuk dalam top 5 perusahaan produksi timah terbesar 2019 sampai 2022. Dari Tamron, penyidik menyita 55 unit alat berat yang terdiri dari 53 unit ekskavator dan 2 unit bulldozer, serta melakukan penyitaan terhadap emas logam mulia seberat 1.062 gram, uang senilai 83,8 miliar rupiah, uang dolar Amerika senilai 1.547.400 US dollar, uang dolar Singapura senilai 443.400 dolar Singapura, dan uang dolar Australia senilai 1.840 dolar Australia dalam bentuk tunai.
Setelah sang suami ditetapkan sebagai tersangka, Sandra Dewi juga ikut diperiksa sebagai saksi. Menariknya, berbeda dengan saksi lain yang tampak tak banyak bicara atau berekspresi, Sandra Dewi justru disorot karena ekspresinya yang dinilai tidak sesuai dengan situasi, di mana sang suami sudah ditetapkan sebagai tersangka. Meski belum jelas apakah dirinya juga terlibat dalam kasus ini, tapi dirinya sudah jadi bulan-bulanan warganet. Bahkan setelah diperiksa, akun Instagram pribadi miliknya pun menghilang.